Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sacipto Raharjo pernah mengatakan, hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Kutipan ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengikat, tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan dan kemanusiaan. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, hukum hadir dalam berbagai tata hukum, seperti hukum adat dan hukum Islam, yang hidup dan berkembang berdampingan dalam sistem hukum nasional. Pembahasan ini menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum bekerja secara adil di tengah keberagaman tersebut. Bersama saya, Zahidah Haniah, dengan NIM 1253010018. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hukum antar tata hukum, hukum adat, dan hukum Islam di Indonesia. Pembahasan ini dibuat untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah pengantar ilmu hukum yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Khalid SH.MH. Baik, masuk ke pembahasan hukum antar tata hukum. Indonesia menganut 3 sistem hukum utama yang hidup dan berkembang di masyarakat. Yang pertama, sistem hukum nasional. Yang kedua, sistem hukum adat. Dan yang ketiga, sistem hukum Islam. Ketiganya saling melengkapi dan dapat berinteraksi dalam membentuk hukum nasional. Sementara hukum adat dan hukum Islam berkontribusi dalam proses legislasi hukum nasional. Masuk ke sistem hukum adat. Sumber hukum adat ialah tradisi, kebiasaan, dan norma yang diwariskan secara turun-temurun di dalam masyarakat tertentu. Karakteristik dari sistem hukum adat fleksibel dan dinamis karena menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat setempat. Lalu, peran sistem hukum adat memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan hukum sehari-hari meskipun tidak tertulis, bahkan telah membantu membentuk hukum positif Indonesia. Lanjut, sistem hukum Islam. Ajaran dan prinsip sistem hukum Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis. Karakteristiknya yaitu memberikan dasar moral dan etika, serta memiliki sistem yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Dan peran dari sistem hukum Islam adalah menjadi sumber hukum nasional dan menjadi dasar hukum yang diatur dalam undang-undang. Lanjut ke pembahasan interaksi antar tata hukum. Yang pertama ada harmonisasi, yaitu upaya penyelarasan hukum untuk menciptakan keserasian dalam masyarakat. Yang kedua ada akulturasi. Adat dan hukum seringkali digabungkan dalam praktik sehari-hari, terutama pada masyarakat Muslim. Yang ketiga ada pengakuan. Hukum Islam mengadaptasi adat yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dan yang terakhir ada landasan pembentukan hukum. Hukum Islam dan hukum adat mempengaruhi proses pembentukan hukum nasional. Baik, kita masuk ke teori-teori pemberlakuan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia. Di sini kita akan membahas 7 teori. Yang pertama ada teori kredo atau syahadat. Penggagas dari teori ini adalah Hargib. Substansi dari teori ini adalah pelaksanaan hukum Islam bagi mereka yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pernyataannya. Contohnya, seorang muslim yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat wajib melaksanakan hukum Islam seperti perkawinan dan waris dalam Islam sebagai konsekuensi dari keimanannya. Yang kedua ada teori receptio in complexu. Penggagas dari teori ini adalah Aloysius van der Burg. Substansi dari teori ini adalah hukum Islam berlaku sepenuhnya bagi masyarakat Islam dan hukum adat bagian dari hukum Islam yang berlaku secara keseluruhan. Contohnya, dalam masyarakat Muslim, hukum waris wajib diberlakukan seluruhnya dan adat setempat dianggap sebagai bagian dari hukum Islam tersebut selama masih sejalan. Yang ketiga ada teori resepsi. Penggagas dari teori ini adalah Snoeckhoorts dan Van Vollenhoven. Substansi dari teori ini adalah hukum Islam berlaku bagi orang Islam jika sudah diterima atau diresepsi oleh hukum adat. Contohnya, hukum waris Islam hanya boleh diberlakukan jika sudah diterima oleh adat setempat. Teori yang keempat adalah teori resepsi exit. Penggagas dari teori ini adalah Hazairin. Substansi dari teori ini, hukum Islam berlaku secara otomatis
dan langsung bagi umat Islam. Tidak lagi menunggu penerimaan atau pengaruh hukum adat, karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi. Contohnya, setelah berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, umat Islam langsung dapat menerapkan hukum Islam, misalnya perkawinan Islam, tanpa harus menunggu penerimaan dari hukum adat setempat. Yang kelima, ada teori recepti a contrario. Penggagas dari teori ini adalah Sayuti Tholib. Substansi dari teori ini adalah hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Contohnya, hukum adat tentang pembagian waris tidak berlaku jika bertentangan dengan hukum waris Islam, maka yang dipakai adalah hukum Islam tersebut. Yang keenam, ada teori Racoin atau Receptio Contextual Interpretatio. Penggagas dari teori ini adalah Afdol. Substansi dari teori ini adalah interpretasi secara kontekstual terhadap teks ayat-ayat Al-Quran. Contohnya, penafsiran hukum Islam tentang muamalah dilakukan secara kontekstual sesuai dengan kondisi sosial masyarakat modern tanpa meninggalkan nilai-nilai Al-Quran. Dan yang terakhir adalah teori eksistensi. Penggagas dari teori ini adalah Istianto. Substansi dari teori ini adalah hukum Islam berada dalam hukum nasional Indonesia. Terdapat beberapa bentuk eksistensi dalam hukum nasional. Yang pertama, hukum Islam sebagai bagian integral hukum nasional. Yang kedua, kemandirian hukum Islam diakui berkekuatan hukum nasional atau sebagai hukum nasional. Yang ketiga, norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia. Yang keempat, hukum Islam sebagai bahan utama dan unsur utama dalam hukum nasional Indonesia. Contohnya, Undang-Undang Nasional dan komplikasi hukum menunjukkan bahwa hukum Islam menjadi bagian integral dari hukum nasional dan memiliki kekuatan hukum yang diakui negara. Sebagai penutup, semoga pembahasan ini tidak hanya menambah pengetahuan tentang hukum, tetapi menambah kesadaran bahwa kita dapat menjadi bagian dari upaya untuk menegakkan hukum yang adil dan berkeadaban. Sekian pembahasan mengenai hukum antar tata hukum, hukum adat, dan hukum Islam di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.